aduan publik, kemudian surat keterangan bebas temuan, whistleblowing system, kemudian klinik konsultasi pengawasan. Nggak usah segan-segan ya, nggak usah takut-takut. Karena tujuan kita agar mengawasi kinerja dari OPD itu, ya. Yang saya bilang tadi pelibatan masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan semua pada sehat ya. Tetap jaga kesehatan. Oke. Nah, kali ini di Tera Media ID kita ada program baru yang namanya Inovasi dan Inspirasi. Apa saja yang bisa kalian saksikan di sini atau apa saja yang bisa Anda tahu di sini? Nah, pokoknya nanti lihat namanya saja Inovasi dan Inspirasi. Jadi apapun itu nanti bisa menjadi mungkin buat Anda jadi motivasi lah gitu ya, baik perorangan ataupun kelembagaan. Nah, kali ini saya dan tim Inovasi dan Inspirasi sudah berada di Inspektorat Kota Kendari. Kita mau tahu ada program di sini yang namanya ada proxy kalau tidak salah. Itu yang kita mau cari tahu sebentar. Oke? Ikuti saya. Assalamualaikum Pak, selamat datang di Inspektorat Kota Kendari. Ada yang bisa saya bantu? Iya, Ibu, mohon maaf. Pak Inspekturnya ada? Oh ada Pak, tapi sebelumnya Bapak bisa saya cek dulu Pak ya. Iya. Untuk ini protokolnya ya? Iya Ini Pak, ya? untuk mematuhi protokol kesehatan. Oke, Normal? 36,2 Pak ya. Selanjutnya pakai Oh, sanitizer dulu Pak ya. Oke. Iya. Tadi Pak Inspekturnya ada kan? Ada Pak, ada. Bapak Bisa sudah buat ketemu? Bisa Pak, Bapak sudah buat janji Nah, sebelumnya. itu dia masalahnya, kayaknya saya belum janjian. Oh iya Pak, jadi Pak di Inspektorat Kota Kendari ini sebelum Bapak mendapatkan pelayanan di kantor kami, Iya. Bapak diharapkan untuk mendownload aplikasi yang namanya e-proxy Kota Kendari. Oh, itu dia masalahnya, Bu. Pertama aplikasinya saya baru dengar kali ini. Oh iya Pak, iya Karena Pak. saya baru dengar, makanya saya belum punya aplikasinya. Oh iya Gimana? Pak, iya bisa saya bantu Pak? Oh, boleh. Iya. Iya, Jadi iya. bisa dikeluarkan HP-nya Pak. Oh. Oke, nah kalau sudah download gini gimana, Bu? Oh iya Pak, jadi karena Bapak sudah download, silakan Bapak ketik daftar tamu. Mana daftar tamu? Yang ini oh, Pak. yang ini. Oke, Iya siap. Pak. Iya. Wah, banyak sekali Iya menunya, Pak. Bu ya. Iya Pak, selanjutnya Oke. kita izinkan. Oh, izinkan. Iya Pak, kita Oh, ini di scan barcode. Iya Pak, scan barcode. di- Permisi Pak ya, Iya. bisa saya Oh, iya, bantu? iya. Iya. Boleh. Iya. Silakan Bapak mengisi sesuai nama di KTP, alamat sesuai KTP Bapak. Oke, ini nama sesuai KTP, terus alamat. Wah, ada nomor handphone juga, Bu. Iya Bapak. Asal instansi. Tapi kalau saya yang masyarakat umum, Iya, kalau Bapak masyarakat umum, Bapak bisa tulis saja masyarakat. oke, masyarakat. Iya. Oke, tujuannya berarti ketemu Pak Inspektur. Tujuannya iya Bapak mau ketemu inspektur, sisa Oke. pilih inspektur. Siap. Oke, siap. Terus kirim. Iya Pak, silakan kirim. Oke. Oke. Jadi Terus? seperti itu Pak caranya untuk Oh, mendaftar di buku tamu dalam e-proxy. Oh, siap. Iya Pak. Terima kasih banyak. Iya Pak, Oke, sama-sama Ibu. Pak. Berarti saya sudah bisa langsung ketemu Oh sama bisa Pak, sudah bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Inspektur? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Di masa pandemi sehat ini? Ya. Oke, wah. Tapi kalau gini ngomong-ngomong, nanti orang bertanya-tanya nih Pak, ini inspekturnya yang mana? Kalau Bapak mau lepas masker boleh nggak apa-apa. Iya. Biarlah saya yang tetap seperti karena agak ngos-ngosan sih Baik. sebenarnya. Jadi ya saya juga buka masker pertama karena di sini seluruh pegawai juga sudah vaksin. Oh, sama. Alhamdulillah sudah vaksin, juga. ya. Dan memang kami juga secara berkala biasanya melakukan pemeriksaan Oh, oke. swab antigen untuk memastikan bahwa teman-teman tidak ada yang terpapar gitu. Inspektorat aman. Aman ya soal. Aman ya. Baik. Nah Pak,
tadi kan waktu saya mau kesini nih, ternyata daftar dulu ke depan. Dan Ya. kan orang biasanya kalau daftar tinggal isi buku, Ya. tujuan kemana. Ya. Ternyata ini kita sudah pakai aplikasi juga. Ya. Apa tadi namanya kalau tidak salah ada E-proxy. e-proxy. Ya, betul. Nah itu apa sih sebenarnya Pak tujuannya aplikasi ini dihadirkan sebenarnya? Ya. Jadi begini Mas Erwin, pertama sama-sama kita ketahui bahwa visi Kota Kendari itu adalah mewujudkan Kota Kendari sebagai kota layak huni yang berbasis ekologi, informasi, dan teknologi. Ya. Nah, sehingga kita berupaya dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Kendari itu sedapat mungkin bagaimana agar memanfaatkan teknologi informasi. Iya, betul. Nah, kita mulai dari hal-hal yang kecil. Nah, sebagaimana tadi mungkin ketika masuk ke inspektorat, yang selama ini mungkin tulis di buku Iya, tamu, betul. nama, nomor HP, Iya. keperluannya apa. Iya. Nah, kita ingin itu pun kita ingin berbasis teknologi. Nah, sehingga kita menginisiasi yang namanya e-proxy. E-proxy itu adalah elektronik program pencegahan korupsi Kota Kendari. Oh lebih ke situ sebenarnya tujuannya. Ya, jadi tujuannya ke situ. Tapi itu tadi kita mulai dari hal yang kecil karena biasanya kalau mengembangkan aplikasi itu selalu apa yang sehingga orang itu mau tetap menggunakan. Iya, karena kan Nah. maaf ini Pak. Kalau hanya untuk sekedar isi buku tamu, wah terlalu berlebihan kan kalau cuma pakai aplikasi Ya, itu. betul. Tapi ternyata tujuannya bukan cuma sekedar Bukan hanya sekedar buku tamu. Jadi dia tujuannya lebih luas karena pertama begini. Inspektorat itu adalah merupakan instansi yang diberikan kewenangan atau tugas pokok dan fungsinya adalah membantu kepala daerah dalam rangka pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Kendari. Iya. Nah, di samping itu juga inspektorat oleh KPK ditunjuk sebagai koordinator pencegahan korupsi di daerah. Oke. Nah, atas dua hal itu, kemudian tadi yang saya bilang visinya kita adalah selalu berbasis teknologi informasi sehingga kita berupaya agar dalam pelaksanaan tugas itu selalu mengupayakan agar berbasis teknologi informasi. Tapi ngomong-ngomong, apakah aplikasi ini memang murni hasil dari inspektorat atau ini berlaku secara nasional? Nah, kalau yang di nasional itu KPK menginisiasi yang namanya Jaga, Oke. Jaga ID. Jadi dia namanya Jaringan Pencegahan Korupsi. Iya. Nah, kami di daerah mencoba juga terintegrasi. Jadi di samping dengan Jaga itu, kita juga berupaya untuk bagaimana lebih mengefisienkan lagi pelaksanaan tugas kita. Nah, e-proxy ini sebenarnya pengembangan dari Jaga Kendari. Oh, iya, yang sebelumnya itu ya? Ya, yang sebelumnya itu Jaga Kendari yang hanya fokus pada pemberian layanan administrasi kependudukan di Dinas Dukcapil dan juga pemberian layanan administrasi pemerintahan di 11 kecamatan dan 65 kelurahan yang ada di Kota Kendari. Nah, dari situ karena selama ini Jari memberikan ada satu fitur namanya aduan. Nah, masyarakat sepertinya masyarakat Kota Kendari itu mengadunya tidak hanya masalah administrasi kependudukan, tapi kadang-kadang masalah-masalah yang lain pun juga diadukan di situ. Nah, sehingga kita bikin lagi satu aplikasi yang boleh dibilang satu tingkat naik kelas dibanding apa yang sehingga bisa nanti mencakup tidak hanya di Dukcapil ataupun kecamatan kelurahan, tapi kita ingin seluruh OPD di Kota Kendari itu ada akses masyarakat untuk mengadukan ketika menerima layanan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Oke. E-proxy, alhamdulillah sampai saat ini kita sudah merilis 2 minggu lalu kita merilis di Google Play Store sehingga bisa mengupload atau menginstal lewat Play Store. Nah, di samping itu juga kita menyediakan yang versi web karena kita tahu bahwa masyarakat terkadang menggunakan yang Android, ada juga masyarakat yang tidak menggunakan Android. Nah, kalau menggunakan Android itu dia cukup mendownload lewat Play Store. Jadi kalau misalnya Play Store, jadi bisa di Play Store, kemudian cukup menuliskan e-proxy Kendari ya, gini ya, versi Kendari. Kemudian gitu. Itu yang atas. Ini atas. Nah, ketika kita install, dia kapasitasnya tidak banyak juga, cuma 2,7 MB. Jadi memang mudah ya, HP-nya juga tidak perlu yang besar, canggih-canggih kapasitasnya besar. Kita langsung bisa menggunakan. Langsung saya buka. Nah, ini proxy. Iya. Itu tadi tampilan awalnya Pak ya? Ya, ini tampilan awal. Oke, Jadi ini tadi Mas Erwin pasti di depan kan begitu datang langsung daftar tamu, gitu kan, daftar tamu. Nah, kemudian ya tinggal scan barcode, di depan tadi scan barcode ini otomatis. Jadi kalau yang ini tidak perlu membuat akun. Nah, di dalam menu itu yang dibilang tadi melibatkan masyarakat itu salah satunya tadi aduan publik. Jadi ya
Nah, tapi kalau ini untuk mengakses layanan lain, misalnya aduan publik, kemudian surat keterangan bebas temuan, whistleblowing system, kemudian klinik konsultasi pengawasan, kemudian mengakses tindak lanjut hasil pemeriksaan, mengakses juga informasi dari inspektorat, kemudian ada juga survei, kemudian ada saber pungli, ada juga kontak. Nah, ini harus punya akun. Jadi masyarakat yang ini dia diwajibkan kita untuk memiliki akun. Nggak usah segan-segan ya, nggak usah takut-takut. Karena tujuan kita agar mengawasi kinerja dari OPD itu. Ya, yang saya bilang tadi pelibatan masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Nah, setelah itu nanti di situ kita tinggal buat laporan misalnya. Tinggal pilih tujuan instansinya ke mana. Misalnya. Jadi itu ada semua OPD di situ? Semua OPD ada, mulai dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas pendidikan, dinas kesehatan, dan termasuk 11 kecamatan. Nah, kalaupun juga misalnya ya nggak tahu kecamatannya apa, ada apa pilih aja. Nanti kami akan verifikasi. Oh ini pasnya ke kecamatan ini. Ada komunikasi lanjut lagi ya, gitu ya? akan ada. Jadi nanti dia kayak menu chat di sini. Ada menu chatnya. Ya, kayak berbicara kan, maksudnya saling berkomunikasi langsung. Ya. Nah, di sini terus jenis laporannya apa, jenis laporan apa, tanggal kejadiannya apa, tempatnya di mana. Nah, kemudian kalau ada fotonya misalnya lebih bagus lagi. Kalaupun tidak ada juga tidak apa-apa. Artinya lebih otentik gitu. Lebih otentik lagi. Misalnya, oh ini Pak ada begini. Nah, tinggal laporan ke situ. Nah, kemudian kirim laporan. Di sini ada pilihan. Kan ada juga orang misalnya, Pak saya malu-malu Pak ditahu siapa yang mengadu, tuh nanti saya ini. Nah, bisa, Bapak bisa tidak memakai anonim saja, tidak perlu mencantumkan identitas. Gitu. Nah, artinya merahasiakan pelapor gitu bisa, ya? Bisa. Gitu. Nah, tugasnya kami, tanggung jawab kami, wajib kami melindungi identitas yang bersangkutan. Mungkin sudah dianggap ini aplikasi sudah bisa mencakup apa yang kita inginkan. Kapan kemudian di launching? Launching secara ini dalam waktu dekat. Jadi kan kita sudah soft launching kemarin. Kita sudah soft launching sambil uji coba, sambil pengembangan. Nah, karena kan banyak fitur-fitur. Kalau kita ini mungkin masyarakat awam melihat, oh ini gampang ini, ternyata tapi bagi pengembang aplikasi ini bukan persoalan gampang ini kan. Satu ibaratnya begini ya, satu huruf pun di situ, satu warna pun di situ, itu ada bahasa programnya. Nah itu yang sementara kita ini. Nah kita berharap paling lambat mungkin akhir September ini sudah bisa launching secara. Itu harapan untuk launching. Sekarang harapan Bapak dengan aplikasi ini? Yang pertama begini ya. Sesuai dengan namanya, kita ingin betul-betul pencegahan korupsi itu terjadi di Kota Kendari. Karena kita tahu bahwa kalau sudah terjadi itu lebih besar dampaknya. Nah, lebih bagus kita ibaratnya kalau kata orang kesehatan itu lebih bagus mencegah daripada mengobati. Nah, harapan kita ini bahwa betul-betul orang aplikasi ini terimplementasi berkelanjutan. Artinya tidak hanya pada saat launching, tapi berkelanjutan. Nah, makanya di dalam pengembangan itu kita upayakan agar apa yang membuat sehingga aplikasi ini bisa bertahan. Nah, lalu tadi kan, misalnya pertama kita ingin bangun kepedulian orang, kepedulian masyarakat. Nah, khusus ya ASN yang pertama. Nah, ya tadi misalnya kan, jadi ibaratnya begini, buku tamu ini sepanjang masih ada orang yang bertamu ke inspektorat, aplikasi ini akan ada terus. Satu kan? Nah, kedua, SKBT ini ya selama pegawai itu masih mau ngurus pangkat, mau pensiun ini pasti akan menggunakan aplikasi ini kan. Jadi kita berharap ini masih ada. Begitu juga aduan publik. Sekalipun misalnya seluruh permasalahan itu bisa ditangani oleh pemerintah kota, tetapi saluran itu tetap harus dibuka. Nah, dengan harapan begini, siapapun penyelenggara pemerintahannya akan merasa ada yang awasi. Nah, itu kan gambarannya, sehingga kita yakin itu poin pentingnya sebenarnya. Poin pentingnya begitu. Jadi sama-sama kita berusaha untuk mencegah. Bahkan nanti terkhusus kalau aduan itu yang begini. Aduan di sini ada dua, ada aduan publik, ada yang aduan khusus yang tindak pidana korupsi. Nah, ini satu tingkat di atasnya lagi. Nah, kalau ini betul-betul dia informasi identitasnya itu kita lindungi. Nah, karena begini, kita tahu bahwa korupsi itu banyak terbongkar. Banyak misalnya terekspos itu berawal dari informasi orang dalam. Nah, oleh karena itu WBS ini bagi internal kita, kota. Jadi yang kedua, WBS ini juga sehingga seluruh kepala OPD, seluruh pejabat penyelenggara negara merasa ada yang awasi. Saya contoh misalnya sebagai inspektur kan, nah, saya tidak bisa macam-macam misalnya ini kan, kalau tidak nanti staf saya misalnya ini atau teman rekan sejawat saya menyampaikan ke saya. Nah, sehingga dengan adanya begini, adanya saluran ini, kita merasa
diawasi. Iya, iya. Nah, sehingga tidak itulah bagian dari mencegah kita untuk tidak Nah, melakukan itu dia korupsi. makanya kenapa aplikasi ini dihadirkan. Ya. Jadi kita merasa diawasi, kemudian masyarakat juga merasa jadi apa namanya punya andil untuk mengawasi Ya, gitu. ya. Baik, luar biasa nih Pak informasinya. Terima kasih banyak Siap, Pak terima Inspektur. kasih Pak Erwin ya. Makasih Mohon maaf banyak. sudah mengganggu waktunya. Ya, terima kasih Dan, banyak ya. Mudah-mudahan nanti masyarakat pada mengakses ini Ya. supaya semuanya juga bisa memberikan andilnya dalam pengawasan Ya. khususnya. Insya Allah. Tentunya untuk kemajuan kota. Ya, tapi sekali lagi perlu itu tadi ya, evaluasi terus, pengembangan terus, karena apapun mencari itu, penyempurnaan itu ya, ya, penyempurnaan, melakukan update apa segala macam. Oke. Terima kasih, Bang. Terima kasih Terima Pak kasih. Inspektur. Kalau itu saya pamit Pak Siap. Inspektur. Makasih banyak. Mohon maaf ini sudah mengganggu. Oh boleh ya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.